warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami anggota kelompok D yang beranggotakan Rudiadi, Cindy Curaisin, Fania Gloria, Sri Mulyana, Alfi Syahri, dan Stephen Chevalion akan mempresentasikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Dan kami hari ini akan melakukan diskusi berupa penyampaian materi dan tanya jawab. Kebijakan dari merkantilisme. Ada 3 hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal, yaitu menganggap teorinya bersifat objek ilmiah, menyeluruh dan lengkap, mengenalkan istilah laissez-faire dan konsep pendapatan nasional, dan bagaimana didistribusikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pemikiran tokoh. Menurut Francois Quesnay yang lahir pada tahun 1654 dan wafat pada tahun 1774, yang seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan Suli Raja Madame de Pompadour. Quesnay juga membuat buku yang berjudul Table Economic, yang usaha pertama pembuatan model matematik terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antara bagian ekonomi tersebut. Perkenalkan, nama saya Cindy Curaisin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membahas ada 3 kelas atau sektor yang berbeda. Yang pertama ada sektor pertanian. Dalam sektor ini menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Yang kedua ada sektor manufaktur. Dalam sektor manufaktur ini memproduksi barang-barang, pakaian, bahkan bangunan yang dibutuhkan oleh petani atau pekerja pabrik. Sektor manufaktur juga termasuk sektor jasa, karena jasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Ada yang ketiga, ada kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Slide selanjutnya ada 4 kelas masyarakat. Yang pertama ada kelas masyarakat produktif, yang kedua ada kelas tuan tanah, yang ketiga ada kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada kelas masyarakat, itu ada buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Kelas produktif terdiri dari petani, peladang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Lalu bagi Quesnay, hukum ekonomi yang berkesesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam, dalam hal ini tanah, sebagai satu-satunya sumber kemakmuran rakyat. Jadi bagi Quesnay, tanah adalah satu-satunya sumber kemakmuran bagi rakyat. Yang selanjutnya, sistem Quesnay tentang ekonomi politik diringkas dalam Table Economic, yaitu buku yang tadi sudah dijelaskan yang dibuat oleh Quesnay pada tahun 1758. Sistem itu digambarkan dalam sebuah hubungan antar kelas yang berbeda ekonomi dan sektor masyarakat dan aliran pembayaran antara mereka. Perkenalkan, saya adalah Fania Gloria. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu ada Anne Robert Jacques Turgot, adalah pendukung perdagangan bebas, laissez-faire, yang pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis XVI. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor yang paling produktif, tetapi refleksi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Yang kedua ada teori hukum lebih yang makin berkurang. Menurut pengamat Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus penambahan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law diminishing return, yaitu hukum hasil yang lebih semakin berkurang. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang materi mazhab fisiokrat. Terima kasih.
Kami dari presentator telah menyampaikan hasil pekerjaan kami, tugas kami tentang materi mazhab fisiokrat. Kami akan membuka pertanyaan. Saya ingin bertanya, nama saya Steven Syaifulion. Jelaskan bagaimana konsep pendapatan nasional dan mendistribusikan kepada masyarakat menggunakan mazhab fisiokrat. Terima kasih. Baik, nama saya Rudiadi. Saya akan bertanya mengenai apakah mazhab fisiokrat masih bisa berlaku dan digunakan pada saat ini? Baiklah, saya akan bertanya, jelaskan mengapa kelas pemilik tanah memiliki klaim atau surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Saya Sri Mulyana akan menjawab pertanyaan dari Steven. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari anggota masyarakat ataupun rumah tangga langsung yang digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Jika melihat dari pandangan mazhab fisiokrat, hasil pendapatan nasional diperoleh dari memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kekayaan bagi negara itu sendiri. Ada 2 faktor yang difokuskan seperti pertanian dan manufaktur. Selanjutnya saya Fani Anggoria akan menjawab dari pertanyaan dari Rudiadi, yaitu menurut kami tidak, karena jika kita menggunakan konsep fisiokrat seperti zaman dulu, maka kita akan menggunakan sumber daya alam yang banyak. Sumber daya tersebut adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Tetapi jika kita menggunakan terus-menerus, maka akan langka dan jumlahnya sangat minim. Maka kita tidak dapat menggunakan konsep fisiokrat pada zaman sekarang. Oke, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Itu yang menanyakan kami mengapa kelas pemilik tanah itu dapat mengklaim surplus output yang dihasilkan dari pertanian. Nah, kalau menurut saya, mengapa? Tadi sudah dijelaskan pemilik tanah. Berarti dia memiliki tanah dan dia menjadikan tanah tersebut sebagai aset. Contohnya apa? Contohnya misalnya dia memiliki sebidang tanah, terus dia mengontrakkan, menyewakan tanah tersebut kepada orang. Nah, dari situlah dia mendapatkan surplus output dari pertanian tersebut. Terima kasih yang dapat kami sampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami minta maaf. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.